Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bertemu lagi dengan Ibu ya. Kita belajar lagi biologi ya. Sebelum belajar, kita pimpin doa dulu ya. Silakan. Ketua kelas. Baik teman-teman, sebelum memulai kegiatan belajar mengajar kali ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih, guys ya. Ya, gimana 10 MIPA 1 yel-yelnya? Masih ingat ya, biar tambah semangat ya? Masih. 10 MIPA 1 Luar biasa. biologi Pasti bisa. ya insya Allah. Terima kasih. Siapa yang tidak masuk hari ini? Raka dengan bintang dulu. Oh, Raka. Kenapa Raka? Raka izin. Raka izin. Bintang? Sakit. Ya. Sakit apa Bintang? Panas Bu. Oh, panas, demam ya? Iya Bu. Kita lanjutkan. Ada yang tahu ini foto siapa? Muhammad Hatta, Iya. Muhammad Hatta siapa sih? mantan presiden Indonesia, Mantan presiden juga ya, wakil. proklamator juga ya. Iya, wakil presiden ya. Iya. Nah, dia punya kata-kata bijak ya. Kurang cerdas dapat diperbaiki dengan belajar ya. Kurang cakap dapat dihilangkan dengan pengalaman. Namun tidak jujur itu sulit diperbaiki. Ya, berarti intinya kalian memang harus menjadi orang yang jujur. Ya, jujur itu sangat penting ya. Sebelum kita belajar, kita ice breaking dulu ya. Untuk masih fokus nggak nih kalian? Ya, belajar ya. Dari pagi ya, sekarang udah hampir siang ya. Yuk, jadi kalau ibu bilang selamat pagi, tepuknya sekali. Selamat siang 2 kali. Selamat sore 3 kali. Selamat malam, jangan ada yang tepuk ya. Oke ya. Siang, konsentrasi. Masih ada kan konsentrasinya? Yuk. Selamat siang. Selamat sore. Selamat malam. Ya. Kenapa masih tepuk belum ya? Masih ada yang belum konsentrasi ya. Satu lagi ya, coba sekali lagi. Selamat pagi. Selamat malam. Oh, masih juga. Susah. Konsentrasi kan malam nggak tepuk ya. Coba sekali lagi deh, jangan ada yang salah lagi. Selamat siang. Selamat sore. Selamat malam. Nah, oke, sudah fokus berarti ya. Terima kasih ya. Ya, kemarin kita sudah mempelajari materi tentang virus. Pinter ya, kita sudah belajar materi tentang virus ya. Nah, virus, tahu nggak virus ini? Yang mana nih virusnya? Yang apa? Yang A, pinter ya, betul. Ini virus apa kira-kira namanya? Masih ingat ya, virus bakteriofag artinya? Yang menyerang bakteri. Pinter, virus yang menyerang bakteri ya. Ini berarti yang B gambar apanya? Iya, betul ya. Jadi yang B bakterinya. Nah, yang A dia punya sel nggak? Bedanya di sini. Dia punya sel nggak yang A? Tidak ya. Virus tidak mempunyai sel sehingga dinamakan aseluler ya. Terus yang B bakteri punya sel? Punya, betul ya. Nah, berapa selnya? 1. Pinter. Namanya 1 sel berarti pinter ya, IPA 1 ini seluler, betul ya. Jadi ini materi yang kemarin ya, kita sudah mempelajari materi tentang virus. Sekarang kita akan mempelajari materi tentang bakteri ya. Ya, kita akan lihat PowerPoint-nya ya. Belum terlihat ya? Ya, tentang
Jadi bakteri ya dibagi menjadi dua kingdom. Ada archaea, bakteria dan eubakteria. Archaea, bakteria ini disebut bakteri primitif. Kalau eubakteria, bakteri yang sesungguhnya ya, yang sejati yang ada di sekitar kalian ya, itu yang eubakteria ya. Ya, tujuan pembelajarannya ya, Ibu harapkan kalian nanti dapat menganalisis struktur, cara hidup, reproduksi, dan peran bakteri dalam aspek kesehatan masyarakat ya, dengan penuh rasa religius, disiplin, gotong royong, percaya diri, toleransi, jujur ya, dan mengembangkan kemampuan 4C ya. Ini tujuannya. Ya, ini peta konsepnya ya. Monera ya, atau bakteri archaea, bakteria, dan eubakteria ini bakteri ya. Nanti ada ciri-ciri bakteri, struktur tubuh ya, reproduksi bakteri, macam bakteri, ini peta konsepnya ya. Nah, sebelum belajar kalian mengerjakan soal pretest terlebih dahulu ya. Silakan disiapkan kertas dan pulpennya. Pretest kalian tulis jawabannya saja. Yuk. Langsung saja ya. Hanya sedikit ya. 4 soal ya. Tapi nomor 3 ada beberapa tuh, ada 5 ya, nomor 3. Ada 5 soal. Ada bentuk-bentuk bakteri. Ya, pretest silakan. Ya, sudah selesai pretestnya? Alhamdulillah ya. Sudah selesai. Ya, coba lihat ke sini semua. Ya. Ibu punya apa ini? Oh iya, bentuk-bentuk bakteri ya. Coba kalian dari lihat gambar ini ya, ada bentuk bakteri nih. Ada yang ingin bertanya? Oh iya, Kezia. Saya mau bertanya Bu, Ya. apa nama bakteri yang bentuknya Ya. seperti bulat, Ya. batang, rantai dan juga anggur? Iya betul ya, jadi ada yang bentuknya seperti rantai ya. Terus anggur ini ya. Iya, batang. Nah, tadi Ibu tulis bentar ya. Ya, jadi ini masalahnya ya. Coba. Yang pertama jadi tadi bentuk bakteri ya. Bentuk-bentuk bakteri. Namanya ya. Namanya apa saja? Ya. Ya, ini tadi bentuk bakteri ya. Nah, sekarang ini gambar apa yang sebelah kiri? Koko yang ini? Sama ini juga ya? Sama ya, pernah minum ya? Nah, ya. Bagaimana ini maksudnya? Ada apa nih? Yang ditanyakan? Ada lagi yang bertanya tadi selain Kezia? Bu, Ya. bakteri itu biasanya ditemukan di mana aja, Bu? Oh iya, jadi ditemukan di mana gitu ya? Bakteri. Ada lagi yang bertanya? Ibu, Ya.
Ya. Yang pertama kali menemukan bakteri itu kan? Betul. Oh ya, siapa yang pertama kali? Yang pertama kali menemukan bakteri ya. Ada lagi yang bertanya? Ayo Bu. Ya. Ya, saya. Ini. Peranan bakteri dalam kehidupan sehari-hari. Oh iya, apa peranan saja, Bu? bakteri ya. Iya. Ya. Ya, jadi ini masalahnya yang nanti akan kita bahas ya. Pelajaran hari ini ya mengenai bakteri, nanti ada apa sih bentuk-bentuk dari bakteri ya. Bakteri ditemukan di mana nih gitu ya. Betul, tadi ada yang bertanya. Terus siapa yang pertama kali menemukan bakteri? Penasaran ya? Gila. Terus ada peranan bakteri dalam kehidupan. Kira-kira sama nggak sih seperti virus? Ada yang menguntungkankah gitu ya, atau merugikan? Semua seperti itu ya. Nah, setelah ini kita akan melihat video dulu ya. Tahukah kamu, dari sekian banyak bakteri, salah satu yang sangat berbahaya adalah E. coli. E. coli atau Escherichia coli merupakan sekelompok bakteri yang ditemukan dalam usus dan kotoran tinja manusia. E. coli merupakan penyebab dominan munculnya penyakit diare atau muntaber hingga gangguan pencernaan. Jika diare berulang, maka nutrisi si anak akan terpakai untuk pemulihan sehingga pertumbuhan anak tersebut akan terganggu atau yang sering disebut dengan stunting. Kasus diare ini pun sudah menjadi perhatian khusus di Indonesia. Kebiasaan BABS di sungai atau di tanah menjadi penyebab utama penyebaran bakteri E. coli yang ada di tinja hingga menyerang manusia. Lalu, bagaimana proses bakteri E. coli bisa masuk ke dalam tubuh manusia? Semua berawal dari air terkontaminasi E. coli yang kita konsumsi sehari-hari. Air yang diambil biasanya akan dimasak sebelum dikonsumsi. Jika air dimasak tidak sampai pada standar titik didih, maka bakteri E. coli akan tetap hidup. Yang akhirnya, tanpa kita sadari, kita meminum air yang mengandung bakteri E. coli. Bakteri E. coli juga dapat masuk ke dalam tubuh melalui kebiasaan tidak cuci tangan pakai sabun setelah dari toilet. E. coli akan terus ada di tangan dan mengontaminasi segala sesuatu yang kita sentuh. Penyebaran bakteri E. coli ini dapat diatasi dengan menghentikan kebiasaan BABS. Stop BABS dan mulai cuci tangan pakai sabun sebelum makan dan sesudah buang air besar. Ya. Sudah selesai videonya ya. Bagaimana tadi apa yang terjadi dalam video tersebut? Siapa yang ingin memberi komentar? Yuk. Apa yang terjadi tadi sebenarnya ada apa di video itu? Ya. Ya, di video itu banyak orang yang terkena penyakit Ya, kira-kira gara-gara penyakitnya apa ya tadi ya? Tadi kan seperti muntah-muntah, muntah, terus terus yang ada terlihat tadi diare. apa? Iya betul ya. Jadi diare tadi ya, diare sama muntah-muntah ya. Lalu lanjutkan. Ya, jadi di situ juga dijelaskan cara penanganannya agar kita terhindar dari bakteri-bakteri. Ya betul ya. Jadi bagaimana sih cara mencegah tadi ya? Diare, betul ya. Orangnya tadi sudah diare sama muntah-muntah ya. Kalau di biologi itu namanya terkena, bisa juga disentri ya. Jadi diare yang disertai muntah-muntah. Tadi ada nggak? Terus solusinya ada nggak tadi? Ada. Ada ya. Apa? Ambil. Salah satunya mencuci tangan, Iya, habis itu dengan sabun bersih. ya. Itu ya salah satunya ya, harus membiasakan ya. Membiasakan cuci tangan dengan sabun di air yang mengalir. Betul ya. Jadi untuk menghindari kemarin ya hampir sama dengan virus ataupun bakteri ya. Sekarang kelompoknya kemarin sudah Ibu buat ya. Ini sudah duduk berkelompok? Sudah. Kelompok, ya, kelompok fokus. Mana fokus? Ya, fokus. Bacillus. Ya. Lalu Sardinia? Bifidobacillus. Ya. Monobacillus. Ya. Dan terakhir Streptococcus. Ya. Sekarang coba dibuka LKPD-nya. Buka LKPD-nya ya. Sekarang kalian literasi itu di buku paketnya juga ya. Buku paketnya dibuka, literasi dan diskusikan LKPD yang sudah Ibu berikan.
bagi-bagi juga. Ini yang tertentu secara tidak seksual, tapi yang seksual. Di situ bulatannya satu merokus dan yang bulatannya itu dua yang ketiga yang berantai-rantai segitiga itu segitiga terbalik kubur ya dia itu bulat tunggal. Ya, sudah selesai? Sekarang presentasi ya. Presentasi dari LKPD yang sudah bagian tadi ya. Ya, kelompok fokus. Silahkan kelompok fokus maju ke depan. Jangan lupa yang presentasi suaranya ya, suaranya agak lantang ya. Jadi, kegiatan belajar 1, bacalah artikel di bawah ini dan analisislah cara pemecahan masalahnya. Berdasarkan contoh kasus di atas, jawablah pertanyaan berikut. Mengapa Desi bisa terkena diare dan organisme apakah yang menyebabkan? Jadi Desi bisa terkena diare dikarenakan ia menyantap sayur sop yang ternyata sudah agak basi dan tanpa mencuci tangan terlebih dahulu. Organisme yang menyebabkan adalah bakteri. Bagaimana cara mencegah diare? Dengan mencuci tangan sebelum makan, mengonsumsi makanan dan minuman 4 sehat 5 sempurna yang matang dan tidak basi. Dan yang ketiga, bagaimana cara pengobatan penyakit diare? Pengobatan penyakit diare dengan meningkatkan konsumsi cairan rehidrasi dan mengonsumsi makanan yang tepat dan mengonsumsi obat anti diare. Sekian. Ya, gimana kelompok 1 jawabannya? Bagus ya, betul ya? Ya, tunggu lanjut ke kelompok. Tadi kelompok fokus ya, sekarang kelompok Bacillus. Silahkan maju ke depan kelompok Bacillus. Jadi berdasarkan hasil observasi yang dilakukan pada kegiatan belajar, setelah memahami uraian singkat materi yang contoh di atas, maka kerjakanlah latihan berikut. Di sini ada gambar bakteri. Coba dilihat, ya. Ada gambar bakteri ya. Lalu ada bagian-bagiannya ya. Ya, nomor 1 kapsul, nomor 2 sitoplazma.
Toxoplasma, nomor 3 ribosom, nomor 4 flagellum, dan nomor 5 DNA. Ya, betul. Selanjutnya, Kita mengidentifikasi bentuk-bentuk bakteri. Yang pertama Coccus atau bentuk bulat tunggal. ya. Contohnya Neisseria gonorrhoeae. Kedua Diplococcus atau bentuk bulat berpasangan. Contohnya Diplococcus pneumonia. Nomor 3 Streptococcus bentuk bulat bergandengan seperti lantai. Contohnya Streptococcus pactis. Nomor 4 Staphylococcus bentuk bulat seperti buah anggur. Staphylococcus contohnya Staphylococcus aureus. Nomor 5 Sardina bentuk bulat terdiri dari 8 sel seperti tubuh sangka. Contohnya Micrococcus tetragenus. Lalu nomor 6 ada bacillus atau berbentuk batang atau basil. Contohnya Salmonella typhi dan Lactobacillus. Lalu di sini ada Diplobacillus, yaitu berbentuk batang berpasangan. Contohnya adalah Diplobacillus pneumonia dan Salmonellus. Lalu ada Streptobacillus, yaitu berbentuk batang atau silinder bergandengan seperti rantai. Contohnya adalah Azoospermia sp. Lalu ada spiral atau berbentuk melengkung lebih dari setengah lingkaran. Contohnya adalah Spirillum minor. Lalu ada Fibrio, yaitu berbentuk melengkung setengah lingkaran. Contohnya adalah Fibrio koma. Lalu di sini ada bakteri berdasarkan letak flagellnya, yaitu yang pertama adalah monotip, yaitu satu flagel pada salah satu ujungnya. Contohnya Pseudomonas aerogenasa. Lalu ada amfitrik, flagel pada kedua ujung sel. Lalu ada leukosit, lebih dari satu flagel pada salah satu ujungnya. Lalu ada peritik, yaitu flagel terdapat pada seluruh ujungnya. Contohnya adalah Salmonella typhosa. Ya. Ya, beri aplaus kelompok 2. Nah, jadi yang pertanyaan yang pertama sudah terjawab ya, bentuk-bentuk bakteri tadi ya, kalian sudah bukannya. Jadi ada yang bentuknya bulat, namanya Coccus, betul. Bentuknya batang, yang mana batang? Ini ya, namanya Bacillus. Bentuknya seperti anggur, Staphylococcus ya. Tadi seperti rantai, ya, Streptococcus. Ini seperti koma, namanya Vibrio, ya, Vibrio bentuknya. Nah ini seperti apa yang ini? Seperti apa ya? Spiral gitu ya. Ya, jadi namanya Spirillum gitu ya. Bentuk-bentuk bakteri sudah ya, bisa. Lalu kelompok Sarkina. Sarkina silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Sarkina Akan membacakan atau menjelaskan tentang ciri-ciri bakteri dan bagaimana cara hidupnya. dan perbedaan antara eubakteri dan archaebakteri. Ciri-ciri bakteri diantaranya yaitu berukuran kecil dan terdiri dari satu sel atau uniseluler. Selanjutnya tidak memiliki membran inti atau prokaryotik. Selanjutnya hidupnya berkoloni. Cara hidup bakteri yaitu bakteri hidup sebagai parasit atau bersimbiosis dengan organisme lain, termasuk dengan tubuh manusia. Selanjutnya ada perbedaan antara eubakteri dan archaebakteri. Perbedaan ini ada di RNA polimerase. Pertama ada eubakteri memiliki satu RNA polimerase yang sederhana dan terbentuk dari 4 peptida. Sedangkan archaebakteri memiliki lebih dari satu RNA polimerase yang kompleks dan terbentuk lebih dari 8 polipeptida. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagus sekali ya kelompok Sarkina. Lanjut ke kelompok Diplobacillus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, dari kelompok Diplobacillus akan menjelaskan tentang kegiatan belajar 3,
Jelaskan dan deskripsikan reproduksi bakteri di bawah ini. Yang pertama ada reproduksi aseksual, yang dimana bereproduksi tanpa menggunakan organ, namun dengan cara membelah dirinya menjadi dua individu. Biasa dibilang atau disebut pembelahan binder. Nah, jadi dia awal satu nih, kemudian dia membelah diri hingga ada menjadi dua. Nah, dua ini bakal bisa ngebelah lagi, bakal banyak. Kemudian ada reproduksi seksual. Nah, di reproduksi seksual ini ada 3. Yang pertama transformasi, transduksi, dan konjugasi. Yang pertama transformasi, yaitu reproduksi seksual di mana satu bakteri memindahkan materi genetiknya tanpa menggunakan penghubung atau jembatan. Tuh. Jadi dia langsung memberikan dari DNA atau ininya, dikirim langsung ke reproduksi lah ya. Kemudian ada transduksi bakteri, akan dijelaskan oleh Faiz. Setelah metode transformasi, ada metode transduksi bakteri. Ini reproduksi seksual di mana satu bakteri memindahkan materi genetikanya ke bakteri lain dengan menggunakan semacam penghantar, yaitu virus bakteriofag sebagai penghantar untuk menghantarkan materi genetikanya. Seperti dilihat dari gambar ini di dalamnya ada bakteri virus, terus keluar berisi materi genetikanya, terus menyambung ke bakteri lain hingga jadi individu baru. Setelah metode ini ada metode konjugasi bakteri. Reproduksi seksual di mana satu bakteri memindahkan materi genetikanya ke bakteri lain dengan menggunakan jembatan, semacam jembatan konjugasi. Jadi dilihat dari gambarnya ini, satu bakteri dengan bakteri lainnya ada semacam penghubung di sini ya, semacam jembatan yang memindahkan materi genetikanya. Jadi itu saja cara reproduksi secara seksual. Ya, dari kelompok kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut kelompok Monobacillus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Kami dari kelompok Monobacil akan menjelaskan peranan bakteri yang menguntungkan dan juga merugikan dalam kehidupan. Jadi di sini ada peranan bakteri yang menguntungkan. Yang pertama yaitu pembuatan makanan. Nama bakterinya Streptococcus, Thermophilus, dan Propionibacterium shermani. Itu peranan dalam pembuatan keju. Lalu ada Lactobacillus casei, yaitu peranan dalam pembuatan keju dan yogurt. Lalu yang kedua ada pengolahan lingkungan. Nama bakterinya Methanococcus, yaitu peranan dalam membusukkan sampah, daun, dan kotoran hewan. Lalu ada bakteri saprofit, yaitu peranan dalam menguraikan hewan atau tumbuhan yang telah mati. Lalu ada peranan yang merugikan. Yang pertama itu ada patogen hewan. Nama bakterinya Bacillus anthracis, yaitu penyakit antraks pada sapi dan kerbau. Yaitu ada Brucella abortus, yaitu penyakit brucellosis pada sapi. Lalu yang kedua ada patogen tumbuhan, yaitu nama bakteri Xanthomonas citri, penyakitnya kanker pada batang jeruk. Lalu ada Agrobacterium tumefaceae, yaitu penyakit pada batang kopi. Lanjut patogen hewan. Nama bakteri yang ketiga yaitu Erwinia crassicilla, yaitu menyebabkan penyakit busuk pada daun labu. Lanjut bakteri merugikan pada patogen manusia. Yang pertama itu Vibrio cholerae, yaitu menyebabkan penyakit kolera. Mycobacterium tuberculosis, menyebabkan penyakit TBC. Yang ketiga Mycobacterium leprae, menyebabkan penyakit lepra. Shigella dysenteria, menyebabkan penyakit disentri. Kemudian dilanjut dengan Salmonella typhi, menyebabkan penyakit tifoid. Lalu Pasteurella pestis, menyebabkan penyakit pes. Clostridium tetani, menyebabkan penyakit tetanus.
Triponema palido menyebabkan penyakit sifilis. Pseudomonas gonoro menyebabkan penyakit gonor. Bordetella dertusis menyebabkan penyakit bentuk regan. Lalu yang terakhir Leptospira sp menyebabkan penyakit leptospirosis. Ya, nama latinnya agak sulit ya, bakteri ya. Sekian dari kelompok Monobasil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi dari kelompok Monobasil sudah terjawab peranan ini ya, peranan bakteri dalam kehidupan ya. Jadi sama seperti virus, ada yang menguntungkan dan merugikan. Ya, yang menguntungkannya nih bakteri ya tadi ya bisa apa? Iya, dalam pembuatan makanan, bahkan bisa ini nih antibiotik ya, obat-obatan itu dari beberapa bakteri juga, betul ya? Yang kalian makan ada koko ya, nama bakterinya tadi apa? Acetobacter pseudomonas ya. Kalau yogurt Lactobacillus bulgaricus ya, Lactobacillus casei, betul ya. Nah kalau yang merugikan, nah TBC tadi ya penyakitnya, ya nih ya, ini penyakitnya yang merugikan TBC, ya Mycobacterium tuberculosis. Nih penyakit apa nih? Tipes ya. Ada yang pernah kena tipes? Oh ada yang pernah ya. Jadi ini nama bakterinya Salmonella typhosa ya, atau TP ya. Jadi banyak ya beberapa penyakit yang disebabkan oleh bakteri gitu ya. Lanjut ke kelompok terakhir ya. Belum? Dua lagi ya, Monobasil ya. Udah Streptococcus, kelompok Streptococcus ya. Saya di sini mewakili kelompok Streptococcus. Jadi di sini tertera sebuah artikel yang berjudul TBC penyakit menular penyebab kematian nomor 1 di dunia. Nah, kami sudah menganalisa artikel ini lalu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di bawahnya. Yaitu pertama, 1. Apakah penyebab penyakit TBC? Nah, jawabannya adalah penyakit TBC disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Nah, yang kedua, apakah penyakit TBC menular? Nah, jawabannya adalah ya, apabila orang yang terinfeksi TBC batuk dan bersin tanpa menggunakan masker, orang di sekitarnya bisa tertular melalui udara. Lalu yang ketiga, bagaimana cara mencegah dan mengobati jika terkena penyakit TBC? Ya, yang pertama itu cara mencegahnya yaitu hidup bersih dan sehat dan juga mengaplikasikan etika batuk yang benar. Lalu cara mengobatinya yaitu meminum obat secara teratur sampai benar-benar dinyatakan sembuh. Sekian dari saya, terima kasih. Ya, baiklah. Kelompok terakhir tadi ya, kelompok Streptococcus ya. Lalu ini yang belum terjawab tadi, ada bakteri ditemukan di mana? Ada yang tahu di mana? Bakteri dapat ditemukan di mana saja ya, betul, makanya disebutnya kosmopolit ya. Di diri kalian ada nggak bakteri? Ada ya. Betul, terakhir kenceng sekali ya. Nah, terus siapa yang pertama kali menemukan bakteri? Siapa? Ada yang tahu? Yang pertama kali menemukan bakteri yaitu Anthony van Leeuwenhoek. Dari namanya, ada yang tahu dia orang Belanda ya. Betul ya. Jadi dia orang Belanda, betul ya. Sudah selesai ya, jadi masalahnya sudah terjawab ya, sudah teratasi, bisa ya mengenai bakteri. Ada yang ingin menyimpulkan? Oh iya, Aura, semangat sekali, silahkan Aura. Bakteri dibagi menjadi dua, yaitu ada Archaeobacteria dan Isobacteria. Ciri-ciri bakteri berukuran kecil, tidak memiliki klorofil dan juga tidak memiliki membran inti. Hidupnya bebas atau parasit. Bentuknya bulat fokus, terus bulat fokus, Bacillus batang, Spirospilium, Vibrio. Iya, terima kasih Aura. Ada yang ingin menambahkan?
juga bisa menguntungkan dan bisa merugikan. Menguntungkannya misalnya dalam bidang industri, obat-obatan, dan makanan. Misalnya dalam bidang makanan itu ada keju, nata pokok, dan lain-lain. Yang merugikannya itu contohnya bakteri juga bisa membusukkan bahan-bahan makanan dan bisa menghasilkan racun. Ya, terima kasih ya, sekali bagus sekali ya. Sudah lengkap semua ya, kalian berarti sudah paham ya mengenai bakteri ya. Ibu lihat tadi ya, sudah semuanya, hampir semuanya betul ya, jawabannya sangat memuaskan ya. Ada yang kita sudah selesai. Jadi apa yang kalian pelajari hari ini? Bakteri, betul ya, kita belajar bakteri. Manfaatnya apa yang bisa kalian ambil dari mempelajari bakteri ini? Gimana? Siapa yang mau jawab? Manfaat apa yang bisa kalian ambil? Iya, silakan dari pembelajaran. Jadi yang bisa kita dapat dari pembelajaran ini, kita bisa tahu ciri-ciri bakteri, struktur bakteri, cara hidup bakteri, cara reproduksi bakteri, juga perbedaan antara eubakteri dan archaebacteria, lalu juga peranan bakteri bagi manusia serta cara pemecahan masalah yang disebabkan oleh bakteri. Ya, beri aplaus. Ya, sudah selesai ya. LKPD-nya nanti dikumpulkan ya. LKPD semuanya, semua kelompok dikumpulkan. Minggu depan setelah bakteri kita akan mempelajari tentang protista. Ya, betul ya, kingdom protista ya. Sebelum kita akhiri, tadi ada pretest, berarti sekarang ada post-test ya. Kita post-testnya menggunakan quizzes, jadi siapkan HP atau handphone kalian. Kita siap-siap ya, tadi Ibu sudah bagikan linknya. Masih ada ya linknya? Masih, Bu. Iya, coba Ibu bagian linknya sudah ya, nanti tinggal join. Sudah bisa join? Sudah masuk dulu ya? Ya, sudah bisa masuk ya. Bentar. Sudah ada yang mulai? Iya. Silahkan langsung dikerjakan.
Sudah. Coba yang belum, ada saya yang belum. Kalau apa peringkat 1 ya, di peringkat 1 selamat Azima. Azima, karena peringkat 1 ini organ. Peringkat 2 siapa peringkat 2? Ya? Tadi siapa peringkat 2? Ayo, tadi siapa? Ada namanya siapa? Faiz ya? Siapa tadi? Coba-coba. Ya? Devi mana? Devi. Siapa yang peringkat 2 tadi? Ya, peringkat 3. Oh, ini. Peringkat 2 dari siapa? Saya. Rasi. Oh iya, mana sini ke depan, silakan. Siapa sayang? Nih, pegang aja dulu. Ya, selamat ya, sudah 3 ya, 3 peringkat ya, gitu ya. Ya, semangat ya belajarnya. Ya, sudah selesai pelajaran kita kali ini. Kita tutup dengan doa ya. Silakan ketua kelas. Baik teman-teman, sebelum mengakhiri kegiatan mengajar biologi kali ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan agama masing-masing. Berdoa mulai.